Bayangkan sebuah kekuatan yang tidak perlu menembakkan peluru pun sudah mampu menaklukkan lawannya. Inilah strategi baru Cina, modernisasi senjata nuklir untuk menciptakan teror senyap. Tanpa perang, tanpa letusan, tapi dengan efek psikologis yang menghancurkan kepercayaan lawan. Apakah ini awal dari dominasi Tiongkok atas Asia, bahkan dunia? Laporan terbaru dari Hudson Institute mengungkap, modernisasi nuklir Cina bukan untuk menang di medan perang melainkan untuk memenangkan pikiran dan hati para pemimpin lawan. Cina ingin menekan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Filipina bukan dengan kekuatan militer langsung, tapi dengan ancaman tersirat yang menghantui. Para peneliti, John Lee dan Lavina Lee, menyebut ini sebagai strategi untuk membawa Cina lebih dekat ke kemenangan tanpa peperangan. Tujuannya jelas, menciptakan ketakutan, kebingungan, dan kebimbangan di kalangan musuh, sehingga mereka mundur dengan sendirinya. Lalu, bagaimana cara kerja teror senyap ini? Di Filipina, Cina memanfaatkan ancaman nuklir tersirat untuk mencegah Manila bergabung penuh ke dalam sistem pertahanan AS. Di Jepang, tekanan psikologis diarahkan untuk melemahkan kepercayaan Tokyo terhadap payung nuklir Amerika. Dan di Korea Selatan, Cina menyiratkan ancaman jika Seoul menerima kehadiran senjata nuklir AS di wilayahnya meski saat ini Korea Selatan masih fokus pada ancaman Korea Utara. Tujuan akhirnya? Membuat negara-negara ini ragu untuk sepenuhnya berada di pihak Amerika Serikat ketika konflik di Selat Taiwan meletus. Di balik semua ini ada visi besar Presiden 11 Jinping. Ia memerintahkan percepatan pembangunan kekuatan penangkal strategis Cina. Artinya, Beijing tak ingin sekadar memiliki rudal nuklir, mereka ingin arsenal itu menjadi alat diplomasi tekanan. Menurut laporan, ini bagian dari visi besar yang disebut stabilitas strategis. Yaitu kondisi ketika musuh terlalu takut untuk bergerak, sementara Cina tetap bebas menjalankan kepentingannya. Dengan strategi ini, Cina bisa memperluas pengaruhnya, menguasai geopolitik Asia Timur, tanpa perlu melepaskan satupun tembakan. Mari kita lihat data aktualnya. Menurut Departemen Pertahanan AS dan Stockholm International Peace Research Institute, hingga 2025 Cina memiliki sekitar 600 hulu ledak nuklir, naik 100 dari tahun lalu. Angka ini diperkirakan akan melampaui 1000 pada tahun 2030. Meski belum menyamai kekuatan nuklir AS, dengan 5.000 hulu ledak, atau Rusia, lebih dari 5.500, tren ini sangat mengkhawatirkan karena Cina menyembunyikan detail sistem komandonya, dan tidak masuk dalam perjanjian pengendalian senjata seperti START. Menanggapi laporan ini, Kedutaan Besar Cina di Washington menegaskan, strategi nuklir Beijing adalah defensif. Cina menegaskan tidak akan pernah menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir, dan bahkan tidak akan mengancam negara non-nuklir. Beijing juga menyebut, mereka tidak tertarik dalam perlombaan senjata, dan hanya menjaga kekuatan nuklir pada level minimal yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan nasional. Namun, benarkah itu seluruh kebenarannya? Dengan modernisasi senjata nuklir dan ancaman tersirat ini, Cina menyiapkan dua skenario tekanan. 1. Menekan Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan, sambil membuat AS dan sekutunya ragu untuk ikut campur. 2. Menghambat pembentukan aliansi militer yang efektif di Asia Timur dan Tenggara, sehingga ketika konflik pecah Cina menghadapi lawan yang terpecah dan ragu. Inilah makna dari teror senyap, tidak ada rudal yang meluncur, tapi ketakutan dan ketidakpastian sudah menghantui. Menariknya, laporan Hudson Institute menyebut bahwa strategi ini bisa berbalik arah dan menjadi bumerang bagi Beijing. Alih-alih melemahkan aliansi AS, modernisasi nuklir Cina justru bisa mendorong AS untuk memperkuat posisinya di Asia Pasifik, membuat Jepang dan Korea Selatan lebih serius mempertimbangkan senjata nuklir sendiri dan memicu perlombaan senjata baru di kawasan. Dengan kata lain, bukannya membuat lawan takut dan pasrah, justru bisa mempersatukan mereka melawan Beijing. Dunia kini memasuki era baru konfrontasi diam-diam. Cina tidak ingin memulai perang, tapi juga tidak ingin tunduk pada dominasi Amerika. Maka, jalan tengahnya adalah menciptakan teror senyap, sebuah ancaman psikologis yang menyebar melalui radar, pernyataan diplomatik, dan kekuatan tersembunyi di silo rudal.